Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa lagi di channel Babi Rahman. Kali ini kita akan membahas surat dari sahabat kita yang ada di Jambi. Namanya Ibu Vina. Ya, Ibu Vina ini menyampaikan bahwa beliau punya pinjaman sekitar 1,5 miliar di sebuah bank pemerintah itu. Kemudian dia menceritakan kronologi perjalanan kreditnya dari bermula hanya 300 juta, kemudian naik menjadi 500, naik menjadi 600, 700 dan seterusnya sampai dengan terakhir itu pinjamannya sekitar 1 miliar. Nah, saat itu tahun 2019 kira-kira beliau mendapatkan penawaran dari sebuah pabrik minuman berkarbonasi gitu untuk membuka cabang di suatu daerah dan mengelola distribusi minuman tersebut untuk satu wilayah provinsi. Karena diperhitungkan prospek dan margin keuntungannya bagus, kemudian beliau mengajukan permohonan suplesi ke bank pemberi kredit. Singkat cerita, beliau mendapatkan kucuran dana tambahan menjadi 1,5 miliar. Tapi malang tidak dapat dihindari gitu ya. Kemudian seperti kita ketahui bersama, musibah pandemi COVID-19 menghantam semua sendi-sendi bisnis di Indonesia tanpa terkecuali Ibu Vina ini. Jadi bisnis distribusi minuman itu dikelola oleh suami, sedangkan beliau tetap mengelola toko kelontong yang sudah sejak awal mereka rintis sejak tahun 2000, ya sekitar 2000-an katanya. Kemudian karena pandemi dan juga banyaknya kebocoran salah kelola yang dilakukan oleh suami, sehingga cerita bisnis beliau gulung tikar dan saat ini justru suaminya meninggalkan beliau dan anak-anak. Jadi beliau terpaksa menghadapi kredit macet ini seorang diri karena suami tak sanggup untuk menghadapi sendiri dan entah sekarang keberadaannya ada di mana. Dan beliau menyampaikan bahwa pinjaman tersebut menggunakan agunan dari harta bawaan beliau sendiri, bukan harta gono gini. Yang beliau tanyakan, Pak, bagaimana bila ternyata nilai jaminannya dengan kreditnya besar kreditnya? Ya, tentu kami jawab bahwa bank menjadi dilema ketika agunan lebih besar daripada kreditnya. Kenapa itu bisa terjadi? Tentu tidak lepas dari penilaian perbankan itu sendiri. Jadi ada dua kubu yang saling bertentangan, yaitu kubu kepentingan bisnis dan kubu prudential system, kubu pengamanan kehati-hatian perbankan. Dua kubu ini akan selalu bertentangan dalam memberikan penilaian tentang kinerja kredit nasabahnya. Ketika nasabahnya akan minta top up, minta tambah, minta suplesi, maka dua kubu ini akan melakukan evaluasi. Yang satu dari kubu keamanan, kubu kehati-hatian, kubu prudensial sistemnya akan bicara. Misalnya kasus Bu Vina ini, pasti dari sisi pengawasan, sisi pengamanan kredit, pasti beliau tidak merekomendasikan kredit itu dicairkan. Karena beliau menyampaikan bahwa sejak awal bank tahu bahwa jaminannya tidak mengcover. Cuman memang tidak bisa disalahkan juga petugas saat itu yang mensurvei beliau
bahwa jaminan utama atas kredit yang mereka cairkan itu adalah usahanya nasabah, bukan agunan yang diberikan, ya. Jadi misalnya kita memperbandingkan antara yang namanya pegadaian dengan bank. Kalau yang nama pegadaian, ketika Anda bawa jaminan, misalnya bawa emas setengah on, kemudian Anda sampaikan, Pak, saya butuh kredit 500 juta, tapi hari ini juga cair, saya minta hari ini cair. Ketika mereka melakukan survei, mereka melakukan tes, ternyata emasnya memang asli, maka kalau memang dananya ada, saat itu segera langsung dicairkan. Karena pegadaian secara filosofi berbeda dengan perbankan. Pegadaian yang penting ada jaminannya, dan jaminannya mengcover. Selesai. Uangnya mau buat apa, uangnya digunakan untuk apa, nggak akan ditanyakan. Beda dengan bank. Ketika Anda mengajukan pinjaman, misalnya Anda bawa sertifikat tanah nilainya 1 miliar, terus Anda bilang ini nilai tanah ini 1 miliar, saya mau minta kreditnya 800 juta saja. Bank belum tentu bisa menyetujui tanpa bank melakukan survei. Apakah beliau punya usaha, apakah kelaikan usahanya mampu untuk mengangsur pinjaman sekian puluh juta dengan baki dapat sekian ratus juta gitu, kira-kira seperti itu. Kalau enggak akan cair, walaupun jaminannya nilainya 1 miliar dan permohonan kreditnya mungkin hanya 200 juta, itu tidak akan dicairkan. Secara teori seperti itu. Jadi beda filosofi antara perbankan dengan pegadaian. Nah, kembali ke kasusnya Bu Vina, ketika petugas lapangan melakukan survei, ya saya nggak tahu dia surveinya benar-benar melakukan cek and recheck apa enggak ke desa atau ke agraria, apakah tanah ini bermasalah dalam sengketa dan sebagainya. Kemudian ke desa mempertanyakan apakah betul tanah ini milik bapak ini, bapak si fulan gitu. Apakah betul tanah itu diperoleh dari hasil bagi waris dan sebagainya. Nah, kalau ternyata di kemudian hari jaminannya itu diketahui tidak mengcover, itu tentu petugasnya saat itu tidak bisa diserahkan 100% juga, karena kadang-kadang realisasi kredit yang jaminannya mengcover itu kadang-kadang juga atas sepengetahuan manajemen, atas restu manajemen. Dengan alasan apa? Dengan alasan persaingan yang ketat. Gitu. Mereka harus berkompetisi dengan bank-bank lain. Katakan bank-bank pemerintah saja. Mereka harus berkompetisi dengan bank-bank pemerintah yang lain dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya agar dia tetap bisa merealisasi kredit, dengan harapan tahun depan ekonomi membaik, kemudian yang macet kreditnya juga sudah mulai mengangsur lagi gitu ya, dan ekonomi menggeliat lagi. Harapannya seperti itu. Makanya kenapa kita nggak merasa aneh ya kalau kemudian ternyata jaminan kreditnya tidak mengcover atas kreditnya, karena memang seringkali seperti itu. Ketika mulai kepercayaan tumbuh, kreditnya dinaikin, ditawarin tambah lagi, belum lunas ditawarin lagi, itu karena memang bank masih menganggap debitur ini masih punya kemampuan membayar, maka dia akan kejar untuk membayar saja. Nah, apakah siapa ini? Ibu Vina ini bisa dimintai lagi pertanggungjawabannya bila asetnya yang diserahkan itu sudah dilelang dan tidak lunas. Apakah saya masih bisa dimintai pertanggungjawaban lagi, Pak? Pertanyaan kedua itu, yang pertama itu, dan yang kedua, apakah saya bisa dipidana? Jawabannya tentu tidak bisa dipidana, karena ini kasusnya kasus utang piutang perdata gitu. Kemudian apakah Ibu Vina bisa dimintai lagi pertanggungjawaban atas kekurangan aset yang dilelang bila dilelang tidak lunas? Ya, kalau merasa mereka minta, ya biarin aja minta. Tapi kan kita juga punya hak untuk tidak memberi gitu. Dan ini akan, menurut dugaan saya, ini akan menjadi status quo, karena petugas bank yang ada saat ini tidak akan melelang aset Anda tersebut, takut disalahkan di kemudian hari. Karena ini udah dilelang kok nggak lunas, gimana ceritanya, petugasnya mana gitu, dimintai pertanggungjawaban. Mereka akan membiarkan kemungkinan untuk tidak dilelang.